Jadi pengen sharing-sharing pengalaman lah dengan kepala sekolah hebat yang sudah berpengalaman gitu. Jadi Bu Ayu karena takdir yang menyambungkan kita. Wis. Dalam Bu. Dalam banget. Maka saya ngikut aja sama yang punya rumah. Sabar ya Pak. Insya Allah sabar menanti Bu. Kalau di Kabupaten Siak ini untuk yang perdana Kang Dadan dan Kak Tikno. Mungkin saya boleh memperkenalkan mereka sebentar yang saya tahu saja. Kalau Kang Dadan ini dulunya adalah pengajar praktik, sekarang sudah fasilitator, teman saya. Saya sudah kenal nama beliau itu lama, karena beliau itu seperti penguasa Kabupaten Subang ya. Jadi saya udah kenal lama namanya itu gitu harum mewangi sepanjang masa. Hanya saya terus terang belum pernah ketemu tatap muka langsung, tetapi kalau tatap maya itu sering kita komunikasi lewat telepon juga sering, tetapi kalau ketemu darat malah alhamdulillah belum pernah. Itu kemudian beliau ini dulu guru berprestasi mewakili Subang kalau nggak salah 2 kali apa ya, entah 2 kali entah 3 kali, saya nggak tahu itu. Terus beliau juga sebagai salah satu perilis apa itu namanya literasi apa tuh namanya saya lupa, ilalang apa gitu. Pokoknya itu yang kemarin profilnya, mohon maaf ya pada Kang Dadan gitu. Orang-orang manggilnya Kang Dadan gitu. Mohon maaf Kang Dadan, kemarin profil Facebooknya saya kasih ke teman-teman. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang mau add ke Kang Dadan, mohon maaf itu saya yang ngasih tahu gitu. Ya, bisa membaca dari Facebook beliau bahwa beliau itu memang benar-benar aktif ya dari segala bidang. Kemudian yang kedua, saya ingin memperkenalkan Kak Tikno. Kalau Kak Tikno ini dari Bekasi. Jalannya kita kami dari Pak Dadan dulu, dan nanti penyampaian dari apanya itu dari selama ini bagaimana pengalamannya menjadi kepala sekolah, bagaimana pengelolaan manajemen di sekolah, baik itu kawan-kawan dan juga bagaimana dengan dana bosnya. Nanti juga tanya jawab juga Pak ya, boleh ya? Boleh. Justru enaknya kayaknya tanya jawab deh, biar saya menjawab apa yang diinginkan oleh Bapak Ibu. Gitu. Kalau saya bercerita kemungkinan itu nggak penting gitu Bapak Ibu. Ini perkenalan dulu lah Pak ya. Saya demikian dulu perkenalan. Saya Muhammad Juli Atra dari SD Negeri 08 Palu, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, dan kawan-kawan di Insya Allah itu dari saya. Kemudian dari Pak Dadan, silakan Pak Dadan. Baiklah Bapak Ibu semuanya, sahabat-sahabatku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ala. Puji dan syukur kita haturkan pada Allah pada siang hari ini, tak disangka-sangka kita bisa silaturahim, dan mudah-mudahan ini menjadi pendatang keberkahan untuk kita semuanya, kemudian penambah rezeki dan penyambung umur kita biar lebih panjang, walaupun kita juga khawatir kalaupun panjang untuk bermanfaat. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang bermanfaat. Bapak Ibu semuanya, perkenalkan saya nama Dadan Hermawan. Saya baru jadi kepala sekolah. Sebetulnya kalau mencari yang berpengalaman kemungkinan salah mengundang narasumber. Saya baru jadi kepala sekolah bulan Desember 2021. Jadi sampai sekarang tuh belum genap 1 tahun. Ya, saya dari Subang, Bapak Ibu. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah mendengar tempat wisata air panas Ciater itu di Jawa Barat, nah itu dekat dengan sekolah saya. Pinta oleh Bu Wahyu untuk sharing gitu. Karena mungkin di antara teman-teman yang seangkatan saya yang paling lebay jadi kepala sekolah itu. Saya selalu memposting apa yang saya lakukan di sekolah. Dan itu jadi komitmen sebetulnya buat saya sendiri, bahwa salah satu bagian dari transparansi aktivitas sekolah kepada orang tua maupun masyarakat ya saya tunjukkan dalam berbagai media. Selain dari kita posting, diwajibkan saya posting guru-guru di kelompok atau di grup-grup WhatsApp-nya, kita pun mengaktifkan semua media sosial. Itu bagian dari
agar orang tua tahu apa yang ada di sekolah, seperti apa sekolah memperlakukan anak-anaknya dan sebagainya seperti itu. Nah, karena lebay itu mungkin akhirnya Bu Wahyu minta saya untuk sharing dengan teman-teman, walaupun saya yakin sebetulnya teman-teman sudah lebih siap menjadi pemimpin dibanding saya. Seperti berhadapan dengan D5 etika, rujukan moral, nah itu banyak sekali tuh di dunia kepala sekolah itu banyak sekali. Dan sebetulnya saya dari awal juga tidak tertarik menjadi kepala sekolah karena waktu itu lebih kepada menghargai para pengawas yang memang mendorong supaya saya ikutan. Dan ternyata betul Bapak Ibu, enak jadi guru sebetulnya gitu kalau kita mau hitung-hitung enaknya gitu. Saya jadi kepala sekolah belum setahun, ini uban udah nambah banyak gitu. Karena dari memikirkan satu kelas akhirnya harus berpikir tentang semua guru yang ada di sekolah. Bolanya mah satu genting pun kita harus pikirkan seperti itu. Dan itu tidak bisa tidak seperti itu. Kalau dulu itu mungkin yang terasa bedanya dengan atau kondisi atau posisi ketika kita menjadi guru. Nah, Pak Juli, apa nih yang saya omong ini? Saya mendingan ditanya aja deh biar enak. Oke, kita mulai dari satu-satu lah nih Pak nih. Sambil nanti kawan-kawan yang bertanya, saya persilakan nanti perkenalkan diri dulu, baru nanti lanjut ke pertanyaannya. Tadi ada raise hand Bu Ranti, silakan Bu Ranti, singkat. Ya, terima kasih Pak Juli atas waktunya. Assalamualaikum Pak Dadan dan teman-teman semuanya. Selamat datang juga untuk Pak Tigno, baru bergabung ini Pak Atra. Iya. Pak Dadan, saya langsung ke pertanyaan, izin ya Pak Dadan. Saya mau tahu dulu pertama seperti apa profil sekolah yang Bapak pimpin, apakah sekolah besar gitu atau sekolah seperti apa gitu Pak Dadan. Terima kasih, itu aja dulu. Baik, Bapak Ibu semuanya. Sekolah yang sekarang saya pimpin dulu dibangun oleh Bank BJB sehingga bangunannya pun tampak beda lah gitu, lebih kokoh dan lebih enak dipandang gitu dibanding sekolah negeri yang biasanya kan gedungnya pendek-pendek gitu, ruangnya agak sumpek seperti itu. Gitu. Kemudian akhirnya kami dikirim ke sini tahun 2012. Kemudian hari ini kalau dari segi jumlah siswa sih tidak wah gitu ya. Siswa saya hari ini cuma 250 orang. Karena di sekolah saya ini dikelilingi oleh sekolah negeri yang lain. Jadi kalau dari sisi besar atau kecil itu relatif mungkin. Begitu Bu Ranti. Ya, berarti sekolahnya sekolah swasta atau negeri tadi Pak Dadan? Negeri ya. Dekat-dekat ya sekolahnya, rebutan anak kalau biasanya. Bu Dewi namanya, silakan Bu Dewi, tapi perkenalan dulu ya Bu Dewi, biar Pak Dadan yang nggak tahu nih siapa orangnya nih. Assalamualaikum Pak Dadan. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Dewi Kurnia. Saya ngajar di SMA Negeri 1 Pako, ngajar bidang studi fisika. Langsung pertanyaannya saja Pak Dadan. Ini pertanyaan saya masih yang ringan-ringan karena kami udah list pertanyaan banyak gitu ya. Kami ini udah siap nih, penasaran sekali sama Pak Dadan gitu, ingin berbagi pengalaman gitu ya. Mungkin nanti akan banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman gitu ya, dari list itu yang saya lihat. Saya ingin yang simpel nih Pak Dadan. Saya ingin tahu bagaimana pengalaman Pak Dadan, perasaan Pak Dadan ketika ditunjuk itu bakal kan itu bukan rahasia lagi, sedangkan kita tahu kadang menjadi kepala sekolah itu kalau bagi saya sendiri nih Pak Dadan ada ketakutan gitu. Nah ini kalau untuk kami kan angkatan pertama nih jatuhnya kan Pak Dadan, jadi di sini kami sudah harus mengisi fakta integritasnya yang berisi tidak boleh menolak gitu. Nah padahal awalnya itu memang niatnya ingin cari ilmu Pak Dadan. Mungkin kami mendengar nanti sharing dari Pak Dadan, bagaimana yang kita tahu bahwa luar biasa dilema yang dihadapi kepala sekolah itu tidak dengan guru dan siswa saja, tapi dengan sistem di atasnya nih Pak Dadan. Yang dibilang Bu Wahyu itu kemarin jangan sampai kita terbawa arusnya. Nah mungkin seperti itu. Mohon dari Pak Dadan mungkin berbagi pengalaman lah gitu kepada kami. Terima kasih banyak Pak Dadan. Ini langsung aja nih Pak Dadan, nunggu Pak Tigno masih finishing acara nampaknya. Baik Pak. Saya coba berbagi tentang apa yang tadi ditanyakan oleh Bu Dewi ya.
Ya Pak. Memang setiap perubahan itu suka terasa tidak enak gitu ya. Ulat jadi kupu-kupu aja butuh proses menjadi kepompong yang itu tidak mudah gitu. Kemudian juga ketika kita masuk ke dunia yang baru memang banyak hal yang harus dipelajari seperti itu. Tapi biasanya sesuatu itu terasa menyeramkan, terasa berat karena kita bayangkan gitu. Dan hidup ternyata tidak sesulit yang dibayangkan gitu. Ketika kita sudah masuk dan bertemu dengan kondisi realnya, kadang-kadang oh gini-giningan gitu, nggak terlalu seperti seseram yang dibayangkan seperti itu. Sebetulnya menjadi guru, menjadi kepala sekolah itu nggak terlalu beda ya gitu, karena memang masih juga di sekolah bertemu dengan guru-guru juga seperti itu. Mungkin ada kebiasaan-kebiasaan yang berubah seperti itu. Asalnya kita harus ngajar kemudian tidak ngajar. Nah mungkin ini juga yang banyak dicari oleh teman-teman yang lain ketika mereka memilih jadi kepala sekolah, berpikiran kalau sudah jadi kepala sekolah mungkin tidak usah ngajar, mungkin lebih santai seperti itu. Padahal sebenarnya kepala sekolah itu kan harus menjadi konselor gitu ya, harus jadi dia harus serba tahu sebelum guru-guru tahu, harusnya seperti itu. Dan dia juga tempat bertanya guru-guru gitu. Dan dia harus mampu membayangkan sekolah ini mau dibawa kemana seperti itu. Dan saya rasakan jadi kepala sekolah itu nggak mudah seperti itu. Nah di posisi ini memang banyak sekali dilema yang akan dihadapi. Terutama mudah-mudahan sih kalau disiap tidak seperti yang saya hadapi gitu. Banyak kebiasaan-kebiasaan lama yang itu sudah dianggap sebagai sesuatu yang lumrah gitu, yang biasa. Walaupun pada faktanya itu adalah hal yang tidak baik gitu, atau mungkin tidak sesuai dengan keharusannya seperti itu. Contoh dari pengelolaan uang bos, mudah-mudahan saya salah gitu, tapi dari yang saya amati ketika saya jadi guru, bahkan uang bos akhirnya hanya seperti uang milik kepala sekolah dan bendahara saja seperti itu. Yang saya rasakan hari ini uang bos itu cukup Bapak Ibu, ya uang bos itu cukup, walaupun memang kalau dibilang lebih enggak gitu. Jadi kalau untuk pengelola sekolah itu uang bos cukup, ini yang saya alami. Tapi kalau memang mencari lebih enggak gitu. Dan ini juga yang sebetulnya ingin saya buktikan ketika saya pertama jadi kepala sekolah. Bidang saya 2 tahun awal nggak akan minta uang kepada orang tua. Saya mau buktikan uang bos bisa untuk membangun sekolah. Itu sengaja saya buat tantangan buat diri saya sendiri gitu. Alhamdulillah sih sampai hari ini kita diberikan kemudahan ketika saya jadi kepala sekolah. Maka yang pertama kali saya menyatukan misi visi dengan guru-guru di sekolah. Ya, saya bedah apa yang diinginkan oleh semua guru, kemudian apa yang menjadi keluhannya, apa yang jadi harapannya, apa yang jadi mimpinya. Kemudian kita bikin komitmen bersama. Setelah itu kita buka transparansi uang bos. Hari ini di sekolah saya tidak ada yang tidak tahu tentang uang bos. PSR pun mereka tahu uang bos ada di mana, seperti apa dan sebagainya. Kemudian apa yang saya bisa bangun dengan uang bos saya tunjukkan dibangun. Dan alhamdulillah dengan hal itu akhirnya saya diberikan rapat koordinasi dengan guru-guru. Itu saya pang semuanya. Saya ceritakan ini uang bos sisa berapa, digunakan untuk apa. Saya tunjukin semua. Jadi kalau pas ternyata uang bos habis, teman-teman juga nggak ada yang nuntut gitu. Mereka sudah paham betul kondisi uangnya gitu. Dan saya nggak pernah megang uang gitu. Ketika uang itu ada sisa belum habis gitu, saya serahkan ke bendahara. Dan guru-guru dipersilakan untuk menggunakannya, tapi dengan alur penggunaan yang jelas. Kalau yang lain, nah ini ada Bu Jenny. Silakan Bu Jenny, ini ada 2 orang hebat di sini Bu Jenny, ada Pak Dadan dan Pak Tikno. Silakan nih mau ingin menyampaikan sesuatu nih, silakan. Baik, Pak Atra, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf saya dari tadi terlempar terus ya, kayaknya sinyal kameranya juga nggak bisa dihidupkan gitu. Dari tadi saya coba-coba tetap nggak bisa gitu ya. Kalau tadi saya gimana ya, agak terharu ya dengar kalimat dari Pak Dadan bahwasanya 2 tahun tidak memungut apapun gitu Pak. Aduh, saya jadi tertantang nih ke depannya gitu, mau seperti itu juga. Cuman Pak, mengenai tidak memungut apapun dalam bentuk apa gitu Pak. Karena gini, kalau di sekolah itu kan biasanya ada tuh literasi, sudut literasi dan lain sebagainya, taman kelas dan lain sebagainya. Itu kan nggak mungkin kita ambil dari dana BOS gitu kan Pak. Nah otomatis itu pasti istilahnya ada peran orang tua di situ gitu. Mungkin entah orang tuanya menghias, tentunya kan ada tuh. Ketika saya jadi kepala sekolah, maka yang saya sampaikan kepada orang tua itu program, bukan kebutuhan dana, tapi program. Gitu. Jadi ini nih yang saya buat, ini yang akan saya berikan kepada anak-anak.
anak ini akan saya berikan kepada orang tua sebagai bentuk layanan kami. Di uang kos itu ada anggaran untuk pemeliharaan, kemudian ada anggaran untuk pengadaan juga, belanja barang juga, itu bisa kita manfaatkan sebetulnya. Walaupun kita memang tidak bisa langsung belanja sesuai dengan nafsu kita gitu ya, pengen langsung beli segini gitu, mungkin nggak bisa. Tapi itu bisa kita beli berjenjang sesuai dengan kemampuan uang kos kita. Tapi dari itu gitu, dari situ saya dapatkan hikmah bahwa ketika kita mencoba menjaga diri kita dan teman-teman guru menjaga dirinya untuk tidak menggunakan uang bos sesuai dengan yang di luar yang sesuai dengan ketentuan, itu justru Allah mendatangkan banyak hal yang itu lebih besar sebetulnya. Saya menemukan bahwa orang tua itu tidak mendengar apa yang kita omongkan, tapi mereka melihat apa yang kita kerjakan. Kita tidak usah ngomong apa-apa, tapi kita melakukan sesuatu, mereka melihat, akhirnya mereka bergerak sendiri gitu. Sampai hari ini saya punya tabungan semen yang puluhan sak itu di toko semen yang itu dikasih orang tua. Harus merubah sistem yang barangkali ini tidak bagus sistemnya, tapi sistemnya itu seolah ada tapi sebenarnya tidak ada gitu. Cuma ini semacam tembok yang harus kalau seandainya kita ingin merubah itu, kita merubah tembok yang ini, jadi kita agak mampu. Menurut saya sekolah agak susah untuk menerobos itu. Jadi kita mungkin bisa cari jalan lain untuk mengelola itu gitu. Menurut saya seperti itu Pak, kalau keadaan di sekolah. Jadinya memang sulit bagi, apalagi kalau pemula masuk untuk merubah itu secara sendiri. Artinya ya harus ada kolaborasi kalau menurut saya antar semua sistem yang terlibat ini. Nah, namun dari keterangan Pak Dadan dan Pak Tikno tadi, saya juga jadi tercerahkan bagaimana barangkali ada trik-trik tertentu untuk merubah gitu, untuk merubah bagaimana agar pengeluaran-pengeluaran yang nggak perlu tadi bisa ditekan gitu loh. Jadi terima kasih Pak atas pencerahannya. Terima kasih tanggapannya Pak Hedri. Silakan kawan-kawan yang lain. Apa ada lagi? Izin bertanya Pak Atra. Boleh Bu Dini. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dadan, saya pernah ke Subang, itu ke Ashifa, kemudian pernah ke mana nih? Maribaya ya Pak Dadan ya? Tetangga saya itu. Kalau tetangga Jalan Cagak berarti ya. Menarik ya Pak Dadan dan Pak Tikno. Kalau saya ingin bertanya mengenai manajemen pegawai, kan tadi Bapak bilang kita harus menegakkan peraturan terhadap para Bapak Ibu guru gitu ya, kemudian staf TU. Nah, bagaimana ketika kita posisinya sebagai kepala sekolah itu kita tidak bisa kadang kan ada tuh yang bisa marah gitu ya, bisa menegur. Nah, kemudian bagaimana ketika memang karakter kita itu disimpan dalam hati. Misalnya kalau ada masalah nih, terus kita akhirnya dipendam gitu ya kan. Sebetulnya itu kan berkaitan dengan leadership ya. Belum bisa memanage orang seperti itu kan Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Pak Dadan dan Pak Tikno itu punya perubahan-perubahan yang luar biasa lah, visioner ya Pak. Apa ada yang tentunya ada yang pro semua atau ada yang kontra. Nah, ketika ada yang kontra, bagaimana Bapak-bapak itu menghadapi teman-teman yang kontra dengan perubahan yang Bapak lakukan? Itu aja sih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan. Baik, boleh saya dulu ya. Manajemen kepegawaian. Kalau saya sih memang salah satu kelemahan kepemimpinan sekolah kita ini juga warisan. Guru itu banyak, kepala sekolah itu banyak yang nggak berani ketika guru salah menegur. Akhirnya guru yang baik, yang rajin dengan yang tidak rajin sama aja. Ujung-ujungnya guru yang rajin jadi ikut tidak rajin, karena yang tidak rajin tidak diapa-apain seperti itu. Nah, kalau saya sih nggak seperti itu. Saya berusaha walaupun harus bertarung dengan perasaan, karena biasanya profesionalisme itu akan berbenturan dengan perasaan. Dan sulit itu, kalau profesionalisme selalu dibenturkan dengan perasaan, maka tidak akan terjadi pekerjaan yang profesional gitu. Sehingga ketika kita ingin profesional ya pasti menyampingkan perasaan. Karena kalau itu dibiarkan juga akan jadi masalah. Saya ketika guru berbuat hal yang kurang tepat ya saya panggil, saya ajak diskusi sebagainya.
mungkin ya dengan cara yang kita pelajari di grup gerak, di coaching dulu gitu, walaupun ujung-ujungnya gak pakai cara kita sendiri ujungnya gitu kalau mentok-mentok juga. Kemudian bagaimana ketika kita membuat sebuah perubahan, kemudian sikap kita terhadap teman-teman yang tidak membuka diri terhadap perubahan itu. Kita ada kalanya harus buta dan tuli, teman-teman. Ada saatnya kita harus menutup mata, menutup telinga dan kita yakini bahwa sesuatu yang baru itu pasti menyakitkan gitu, nggak akan mudah diterima gitu. Kita aja yang biasanya nggak puasa tiba-tiba harus puasa rutin, terasa berat awal-awalnya gitu. Tapi ketika semua orang sudah dipaksa masuk ke sistem itu, ya akhirnya mereka bisa menikmati. Ini nyambung dengan tadi ada pertanyaan tentang bagaimana awal jadi kepala sekolah. Tadi Pak Tikno sudah menyampaikan kalau pengalaman saya menjadi kepala sekolah di awal-awal itu, saya mengibaratkan sekolah ini seperti perusahaan gitu, seperti toko dan sebagainya yang kita punya customernya itu adalah siswa dan orang tua. Maka yang pertama saya ingin tahu persepsi orang tua, persepsi siswa terhadap sekolah ini. Maka saya mengadakan uji persepsi namanya. Saya buat uji persepsi, saya sebar angket kepada guru semua, kepada orang tua siswa, dan mereka harus menilai dengan jujur tentang bagaimana pandangan mereka terhadap guru, terhadap kepala sekolah, terhadap sekolah ini sendiri, dan terhadap penjaga sekolah. Pandangan mereka terhadap yang lama, harapan mereka terhadap yang baru. Nah, akhirnya hasilnya itu saya bawa ke rapat kerja dengan guru-guru. Saya sampaikan, inilah nih pandangan mereka terhadap sekolah kita hari ini, terhadap kita hari ini. Nah, dan dari situ kemudian kita sepakat dengan teman-teman, kita harus membuat jawaban dari pandangan itu. Kalau pandangan yang negatif, kita jawab dengan program yang positif. Apa program yang mau dibuat? Di setiap kelas, apalagi ketika pandangan itu saya buat uji persepsi tiap kelas. Artinya kelas ini memandang kelasnya seperti ini, kelas 2 memandang kelas seperti ini. Semua orang tua punya pandangan masing-masing terhadap kelasnya. Dan itu harus dijawab oleh guru-guru. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi membangun relasi. Itu hal yang saya memang kenapa kecerdasan kolaborasi itu sangat penting gitu hari ini, karena memang banyak orang pandai tapi tidak bisa berkolaborasi, akhirnya tidak jadi apa-apa gitu. Sehingga kolaborasi sangat penting gitu. Kita harus mengabaikan rasa malu, rasa tidak enak dan sebagainya untuk membangun relasi itu gitu. Dan ternyata setelah mampu membangun satu pintu relasi, kita akan diberikan kemudian untuk membangun pintu relasi yang berikutnya seperti itu. Kemudian tadi sepakat saya dengan Kak Tikno bahwa saya sering mengatakan ke teman-teman juga bahwa masalah pendidikan kita hari ini itu bukan masalah kurikulum, itu bukan masalah sarana prasarana, itu bukan masalah tentang alat peraga, tapi masalah guru dan tenaga kependidikan. Itu buat saya seperti itu. Mau menggulirkan program seperti apapun pemerintah kita berkaitan dengan kurikulum, sarana prasarana, penyediaan alat pembelajaran berbasis TIK, kalau gurunya tidak bisa move on, tidak mau berubah, itu nggak akan jadi apa-apa. Kita bisa belajar dari film Laskar Pelangi, sekolah yang walaupun itu film tapi itu banyak pelajarannya. Itu sekolah yang tidak punya apa-apa tapi punya guru yang punya dedikasi yang tinggi, punya tanggung jawab, punya rasa malu, punya harapan, punya rasa takut. Maka itu jadi sesuatu yang besar, dan itu yang saya tanamkan ke teman-teman guru. Setiap saya rapat dengan guru, saya sampaikan bahwa teman-teman, kita hari ini sudah terlalu banyak mendapatkan kenikmatan dari posisi sebagai guru. Saya dapat gaji, dapat tunjangan, dapat santunan, semuanya lah yang kita tempati rumah kita dari gaji kita, kemudian kendaraan yang kita tumpangi juga dari hasil kita menjadi guru. Saatnya kita memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Kita malu pada rakyat yang pagi-pagi pulang malam menghabiskan uangnya, peras keringat itu membayar pajak, kemudian mereka berharap anaknya dididik dengan baik biar lebih baik masa depannya, kemudian kita leha-leha, maka nggak kebayang gitu nanti di akhirat seperti apa, kita harus bertanggung jawab. Nah, itu saya selalu bangun dan selalu sadarkan dari teman-teman, sehingga alhamdulillah dari situ teman-teman akhirnya muncul rasa malu kalau datang ke siaran, kemudian rasa tanggung jawabnya, rasa takutnya lebih tinggi, mimpinya juga sama makin banyak. Nah, itu hal-hal yang mungkin hari ini perlu ditumbuhkan. Saya sering bilang ke teman-teman juga, hari ini pemerintah butuh membuat satu program yang itu manajemen yang sering dilupakan, manajemen kolbu lah buat guru-guru gitu. Guru kita hari ini apa sih yang kurang gitu? Udah dapat sertifikasi, dapat gaji gitu. Yang kurang tanggung jawab aja. Jangan sampai keringat yang kita keluarkan tidak sebanding dengan apa yang kita dapatkan. Itu akhirnya menghilangkan keberkahan. Saya sudah sampaikan teman-teman juga, kalau hilang berkah itu bukan hilang gaji kita, tapi mungkin doa kita tiba-tiba jadi sakit-sakitan, istri kita berbuat maksiat, itu kan bisa jadi karena kurang berkah. Terima kasih Pak Dadan, pencerahan nih, dapat lagi bendahara nih, semoga aja tahun depan enggak lagi. Terakhir nih Pak Dadan, Pak Tikno,
apa nih yang selama ini kan udah menjadi kepala sekolah nih, yang membahagiakan dari kepala sekolah ini apa? Kalau masalah kan banyak nih membuat kita tertekan nih, ya sekarang yang membahagiakan sekaligus nasihat nih untuk kami nih, Pak Dadan, Pak Tikno. Siapa dulu nih? Boleh siapa aja nih, Pak Tikno boleh, Pak Dadan boleh. Pak Dadan dulu yang pakai peci, Pak. Ada. Kalau yang membahagiakan jadi kepala sekolah buat saya cuma satu sih. Saya punya kesempatan untuk mengajak orang lebih baik gitu. Kesempatan buat saya untuk mengajak orang mengikuti apa yang saya mimpikan seperti itu. Ketika saya jadi guru, saya hanya bisa melakukan hal-hal yang saya yakini itu adalah baik di kelas saya saja. Dan saya hanya bisa mengajarkan itu kepada anak-anak saya saja. Ketika saya di sekolah, maka saya bisa mengajak guru-guru, saya bisa mengajak semua anak yang ada di sekolah, dan saya bisa mengajak orang tua juga. Itu mungkin yang membahagiakan buat saya. Jadi saya punya wilayah yang lebih luas gitu, kekuasaan yang lebih luas untuk mengimplementasikan, mengaktualisasikan mimpi saya yang saya yakin itulah kebenaran. Dan saya pun punya kesempatan untuk meminimalisir keburukan. Jadi selama ini saya anggap itu tidak baik, saya tidak menyukai hal itu, maka ketika saya di sana saya tidak boleh mengulang hal yang sama seperti itu. Itu mungkin yang paling membahagiakan buat saya. Menyampaikan bahwa gini aja, ini nasihat buat diri saya sendiri sebetulnya. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan sebetulnya, bahwa kita hari ini itu sudah terlalu banyak mendapatkan kebahagiaan, keistimewaan, kelebihan dari profesi kita sebagai seorang guru. Jangan sampai tempat kita yang hari ini banyak dimimpikan oleh orang lain, bahkan orang lain banyak yang berebut menunggu bertahun-tahun, ketika kita yang sudah jadi ASN, maka tidak boleh menyia-nyiakannya dengan mengkhianatinya. Kemudian siapapun kita hari ini, ASN ataupun bukan ASN, kalau kita sudah mengambil pilihan menjadi guru, maka tidak boleh main-main dengan profesi kita sebagai guru. Karena kalau kita main-main dengan profesi kita sebagai guru, maka sedang bermain-main, maka kita sedang bermain-main dengan nasib ratusan ribuan anak-anak kita, dan itu menentukan masa depan mereka. Saya sering mengatakan ke teman-teman, kalau sudah tidak sanggup menjadi guru, lebih baik mundur saja. Biarkan orang lain yang lebih baik, yang lebih siap bisa masuk ke profesi itu. Jangan sampai kita menghalangi kesempatan orang yang berbuat baik. Ini yang sering saya sampaikan ke teman-teman yang lain, bahwa ini profesi yang harus disyukuri. Apapun profesi kita, ASN maupun bukan ASN, itu bukan jadi alasan kita untuk tidak berbuat baik atau tidak sungguh-sungguh. Karena anak-anak kita tidak tahu kita ASN atau bukan ASN. Anak-anak kita nggak tahu berapa gaji kita. Yang mereka tahu, yang ada depan mereka adalah guru mereka. Itu harus ditaati dan itu dituruti. Kalau kita salah memberikan sesuatu, maka kita mewariskan kesalahan yang terus akan berlanjut sampai kapanpun. Jadi mungkin pesan buat diri saya sendiri, jangan main-main dengan profesi ini. Kemudian mari kita syukuri dan jangan patah arang dengan apapun yang kita hadapi. Ini ladang kebaikan untuk kita untuk berjuang di kependidikan. Begitu teman-teman semuanya. Maka Tikno